Ya, jadi hari ini di antara tanggal berapa? Tanggal 17 Juli 2024 kita akan mulai dengan materi Atmos Good Faith ya. Yang selama ini mungkin kita nih agung-agungkan nih Atmos Good Faith kayak kayak apa slogan kayak jargon ya. Tapi kemudian pada waktu kita melaksanakannya kayaknya banyak juga yang tidak benar ya. Oke, saya akan coba share screen. Ya, saya akan coba share screen. Oke. Sudah lihat kah? Sudah ya? Di sana juga sudah lihat ya. Oke. Jadi saya ingin coba sampaikan ya mengenai atmosfer dan saya juga rencana akan nulis mengenai prinsip asuransi sebagai dasar hukum pertanggungan dan aplikasinya dalam praktek ya. Karena buku itu tersebut belum ada ya. Dan saya dapat waktu itu buku Atmos Good Fit sendiri halamannya berjumlah sekitar 800 halaman. Hanya bahas Atmos Good Fit. Saya dapat dari saya punya sahabat Dadi ya. Dadi itu Adu Eka juga lumayan tebal dan saya belum baca semua ya. Oke, jadi kita eh, belajar mengenai itu pun sharing ya mengenai Atmos Good Fit. Apa sih Atmos Good Fit ya? Ya, jadi seperti gini. Seperti katakanlah orang jualan di pasar ya, pasar tradisional ya, pasar kan ada apa ada proses tawar menawar. Ya, ada tawar menawar. Kemudian setelah ditawar menawar, cocok barangnya ya, kenapa? Ditimbang, ditimbang ya. Tentu penjual ini kan jualan dia punya produk macam-macam. Kita pada pembeli datang ke tokonya untuk membeli barang tersebut kan. Setelah kita cocok, kita lihat barangnya cocok, bagus, kita tanya harganya. Kalau kemahalan kita ke toko sebelah, ke pedagang sebelah kan. Biasanya kalau saya dulu waktu SMP ya, saya suka disuruh saya punya mami untuk belanja ke pasar, pasar tradisional Cisalak, beli toge, beli daging, beli ikan, segala macam. Saya suka, ya senang. Ya kenapa? Karena saya melihat banyak orang bervarian kadang-kadang, ya becek-becek juga kan, becek-becek, terutama yang dekat ikan ya, gitu. Nah, di sini antara pedagang dan pembeli, saya mau coba konsepkan ya. Pedagangnya perusahaan asuransi, pembelinya konsumen, ya tertanggung. Ya, kalau katakanlah dagang-dagang begini, barang-barang kelihatan, ya produk ya, bukan jasa, itu sangat mudah. Ya, kalau katakanlah bisa beli Pepsodent, udah kita tahu Pepsodent, ya harganya kurang lebih berapa, ada prestasi kurang lebih, tahu kegunaannya, tahu makainya, ya clear semuanya. Ya, jadi beli putus. Ya, kayak gitu ya Pepsodent, beli Aqua, semuanya beli putus ya. Dan biasanya apa? Kalau barang-barang konsumsi ada apa? Ada tanggal kada luarsa. Kemudian ada cara pemakaian. Kadang-kadang kan kalau obat biasanya apa? Kasih tahu ini dampak samping atau efek samping apa dan tidak boleh dikonsumsi oleh siapa. Kan biasanya dia ada juga dia punya apa? Ingredients. Dia punya kandungan. Dia katakan minyak vitamin C, tentu vitamin C macam-macam kan, ada yang mahal, ada yang murah kan? Betul. Ada yang katakanlah satu botol bisa 600.000, 700.000 kan. Ada yang satu strip cuma 10.000. Tergantung kandungannya. Vitamin C ada yang cuma 100 IU, ada yang 1000 IU. IU kan? Ya. Kalau minyak ikan juga sama. Ada yang dari ikan eh, paus, ada yang dari ikan hiu. Atau dari ikan mana segala macam kan. Macam-macam kan. Nah, jadi kalau jasa, ya jasa, perbankan, clear. Ya kita mau nabung di bank. Ya kita tahu banknya aman. Oke, ada LPS. Ya maksimum 2 miliar. Kemudian kita tahu berapa dia punya tingkat bunga yang dikasih kan. Saat ini kan sangat rendah kan untuk perbankan. Dan kemudian berapa biaya admin yang kita dikenakan. Mungkin kita selama ini nggak nanya berapa sih biaya adminnya. Ya nggak aware kan. Kenapa? Karena mungkin buat kita nggak terlampau penting. Padahal kalau tabungan Anda 100.000 habis lama-lama hasil. Ya masih habis. Ya, jadi ini yang saya mau coba sampaikan. Kita nggak terlampau aware. Tetapi kalau kata Telkom kita punya jasa Telkomsel, ini kan jasa juga kan? Ataupun Netflix itu juga jasa. Kita cuma menikmati, ya. Langsung kita bayar, langsung kita nikmati. Kayak handphone kita bayar apa? Menikmati langsung bayar kan? Tapi kalau asuransi kita bayar, kita belum bisa langsung nikmati. Betul ya? Apakah nanti ke depan dia akan ganti kita atau tidak? Who knows? Ya,
Apakah katakanlah kita punya produk tersebut yang kita beli sesuai dengan kita punya kebutuhan? Siapa yang tahu? Konsumen nggak tahu. Ya makanya saya eager ataupun pengen sekali Guru Asuransi Channel itu bertumbuh. Kenapa? Karena masyarakat luas nggak tahu apa-apa mengenai asuransi, ya. Dan mengapa profesi pialang asuransi itu sangat penting, sangat perlu. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali, maaf ya, oknum yang terutama yang penjual-penjual tersebut, agen-agen pemula yang baru tuh asal jualan doang. Kenapa? Karena mereka itu jadi agen hanya sebagai pelarian, ya, khususnya agen-agen yang baru kan. Cuman daripada nganggur, gue jadi agen asuransi kan. Ya, masuk, diajarin sebentar, suruh jualan. Tahu apa? Tahu apa mereka? Tahunya berkomisi. Jadi akhirnya salah jual. Tidak semua orang butuh asuransi. Tidak semua orang butuh asuransi. Tidak semua produk asuransi sesuai untuk setiap orang. Enggak. Jadi kita pialang asuransi yang harus memastikan orang ini butuh apa, jaminan apa, itu yang perlu. Kalau di luar sana kayaknya nggak aware lah. Makanya pialang asuransi itu sangat dibutuhkan di industri ini, di Indonesia ini. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia sangat awam, dan prinsip utmost good faith itu harus menjadi panglima di depan. Dan saat ini terus saja masih banyak pelanggaran. Oke. Saya akan coba bahas ya seperti ini dari sudut ini. Nah, BPKN ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, mis-selling banyak sekali. Ini fakta. Ya kalau kalian misalnya searching googling korban asuransi banyak. Ya khususnya di sektor jiwa. Ya, coba Jiwasraya, siapa saudara kalian mungkin ada yang punya di Jiwasraya korbannya. Ada nggak? Ada Jiwasraya? Ada kan Jiwasraya, ya, yang katakanlah kita agung-agungkan perusahaan plat merah, nggak taunya raportnya merah semua. Pemerintah nggak mungkin bangkrut, ternyata bangkrut juga. Bikin malu, bikin malu. Plat merah bangkrut, dan bukan cuma Jiwasraya saja, banyak juga perusahaan-perusahaan BUMN kaya-kaya tersebut bangkrut juga. Pemerintah punya bangkrut, bikin malu ini. Ya, jadi ini fakta bahwa banyak kesalahan-kesalahan di luar sana. Gagal bayar, ya, Kresna Life, Wana Arta, penjahat, ya. Ini ada penjahat di antara kita. Nah, makanya Anda semua dibutuhkan untuk jangan sampai masyarakat Indonesia itu salah beli dan menjadi korban. Anda punya tugas itu. Makanya prinsip ini sangat penting. Ya, jadi ini kejadian yang saat ini terjadi yang sekitar kita. Makanya banyak orang yang katalah sudah tidak percaya lagi sama asuransi. Asuransi, asu. Coba kalian cek deh. Banyak orang menyebut asuransi itu asu doang. Sudah Karena sudah saking keselnya udah. Nah, saya tidak takut. Memang banyak yang demikian. Ya, saya akan hadapi. Jadi kalian pun jangan takut menghadapi masyarakat luas yang marah. Jangan takut. Memang ada penjahatnya, ada. Akui penjahatnya ada. Tapi bukan kita, bukan kalian. Kalian menjadi penetralisir. Ya, kalian harus menjadi menjadi detox. Ya, paham ya? Di bangku sini ada. Ini VIP. Nggak apa-apa, silakan. Tapi ini kopi saya ya, jangan minum. Ya, jadi keadaan banyak penjahat di industri perasuransian, ya, yang banyak korban, dan kalian mesti menjadi Menjadi pahlawan, jadi hero, atau menjadi guard, penjaga. Makanya Garda Auto bagus, Garda. Ya, Anda mesti menjadi Garda atau Bansar. Tahu nggak Bansar? Ya, bansarnya NU. Karena harus di Bansar. Supaya Supaya tidak lagi ada korban. Ya, paling nggak yang kalian tahu. Kalian mesti menjadi garda daripada keluarga kalian. Gitu. Oke. Nah, sesungguhnya ini terminologi tadi mengenai kondisi. Ya, terminologi sampaikan ya. Bahwasanya prinsipal ini
Principle used in insurance contract. Jadi prinsip ini gunakan dalam kontrak asuransi. Ya, legally. Legally artinya secara legal, obliging apa? Mengikat all parties. Ya, artinya apa? Penanggung dan tertanggung. Piala asuransi juga sama kalau berada di tengahnya kan. Agen asuransi iya, obliging mengikat loh. To reveal apa? To mengungkapkan semua informasi kepada pihak lain. Ya, mengungkapkan that might influence yang mungkin dapat mempengaruhi, ya, influence mempengaruhi ya, yang dapat mempengaruhi apa? Untuk pihak lain memutuskan atau tidak gitu, menerima atau tidak gitu. Ya, jadi suatu faktor informasi yang penting yang perlu disampaikan kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi pihak lain untuk masuk ke dalam kontrak atau tidak, untuk beli atau tidak gitu. Itu poinnya. Jadi apa? Ini semua tertanggung dan penanggung. Tapi selama ini kita orang asuransi perasuransian, aspek itu hanya berlaku buat tertanggung. Kita ini enggak gelok, gelok. Justru apa? Kita dulu yang harus apa? Mencontohkan, memberikan sampel nih, ya. Dan kemudian apa? Kita pula yang harus menyampaikan ini loh Pak, caranya mengisinya, Pak, cara menginformasikan ini informasi yang kami butuhkan. Dan kemudian kalau Bapak salah menginformasikannya, Bapak keliru menyampaikannya, maka apa? Dampaknya apa? Konsekuensinya apa? Polis batal demi hukum dan kemudian apa? Klaimnya bisa ditolak. Itu makanya bisa disampaikan. Saya percaya, saya percaya secara alamiah, secara naluri lah. Kalau nasabah diberitahu demikian, Pak, kalau Bapak salah informasi, atau Bapak salah informasi, salah ngisi SPA atau SPAJ, maka polis Bapak batal demi hukum dan klaim ditolak. Akankah mereka salah mengisi? Nggak mungkin mereka punya intensi untuk itu. Kita gampang, kita sebagai praktisi apa? Paling mudah untuk mencari salah orang lain. Gampang kok. Dia mau menipu tidak, kita tahu kok. Gampang. Ya. Tapi kita ini seakan-akan menjadi korban. Orang asuransi, kita banyak nasabah menipu kita. Ya, nasabah pintar menipu kita. Padahal kita coba nggak berkaca. Banyak nasabah yang jadi korban kita. Itu. Nah, jadi dalam bahasa Latinnya namanya uberime fides. Ya, ini istilah-istilah kalau kalian ikut ujian amai, ya ada istilah-istilah ini, terminologi. Lawan katanya uberime fides adalah caveat emptor. Ya. Nah, keywordnya apa? Obliging, mengikat. Ya, all parties, semua pihak. To reveal, untuk mengungkap, menyampaikan that might influence other decision yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain, ya, to enter the contract. Ya, itu poinnya. Saya ambil dari Collins Dictionary ini bagus dia punya terminologi. Jadi bukan hanya pihak tertanggung saja yang harus melakukan atmosfer, tapi ya kita lah yang pertama kali. Karena kita apa? Kita yang lebih paham. Karena kita lah yang lebih expert. Nasabah tidak paham. Jadi orang yang lebih paham, yang lebih tinggi tingkat intelektualnya, yang mesti memberitahu kepada siapa? Memberitahu kepada orang yang lebih rendah tingkat pemahamannya. Artinya apa? Kita yang mesti memberitahu kepada konsumen. Bagaimana mereka melakukannya, cara-caranya, step-stepnya, dan bagaimana, apa dampaknya kalau mereka clear. Itu yang kita mesti ketahuan. Kita memberikan teladan. Oke, nah, ya di sini sebutkan ya. Saya coba pindah kan ini dulu dia punya apa ininya. Nah, nggak mau pindah. Oh, pindah deh. Pindah. Oke, pindah dulu ya. Oke. Ya. Jadi gitu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 251, ini Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berat sebelah. Ya. Hanya menyampaikan apa? Pihak tertanggung. Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan fakta yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan ikhtiar baik dan sifatnya sedemikian sehingga penyanyi ini tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan cara sama bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu membuat pertanggungan itu batal. Ya, jadi tertanggung. Ya, seakan-akan tertanggung yang bad guy-nya tertanggung. Ya, tapi dia akan lihat lagi. Udah cukup baik kok perbaikan ya Pak. Dia punya itunya. Oke, ini
nanti materi saya kasih ya. Kan kalian juga bisa bisa apa bisa nonton nanti rekamannya lagi ya. Ya. Tadi kita Undang-Undang Hukum Dagang ini kan apa peninggalan apa apa zaman Belanda ya. Pasal 251. Kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nanti kita baca ya pasal 1338, ada Undang-Undang 40 tahun 2014 pasal 31, ada juga POJK Perlindungan Konsumen nomor 6 tahun 22 sama edukasi literasi asuransi POJK 3 tahun 2023. Ya, kita akan coba lihat ya nanti ya. Nah, ini kita tanggung lagi tadi kan. Pasal 1338 sebutkan ya. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak dan karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, perlu disebutkan. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi apa? Semua. Berarti apa? Yang berkontrak, yang melakukan perjanjian. Ya, artinya penanggung dan tertanggung. Tapi kalau di situ kita ada punya fungsi, kita memperantarai dan ada informasi-informasi yang katakan kita juga gali nggak benar, ataupun tertanggung ngomongnya A tapi kita ngomongnya ke asuransi B, itu juga jahat, itu salah. Ya, kita tidak boleh lakukan ya. Nah, ini bagus sekali Undang-Undang 40 tahun 2014 ya, pasal 31. Agen asuransi, pialang asuransi dan perusahaan perasuransian. Ya, berarti apa? Perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian dan kecermatan dalam melayani dan bertransaksi dengan pemegang polis tertanggung dan atau peserta. Artinya menerapkan segenap keahlian, perhatian dan kecermatan ya, itu garis bawah ya. Kemudian apa? Nomor 2, agen asuransi, pialang asuransi, dan perusahaan perasuransi wajib memberikan informasi yang benar. Wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu dan atau tidak menyesatkan pada pemegang polis, tertanggung atau peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembenaran biaya terkait dengan produk asuransi dan atau produk asuransi yang ditawarkan ya. Wajib memberikan informasi yang benar. Kalau katakanlah misalnya tidak menyampaikan informasi kepada tertanggung mengenai Pak biayanya sekian loh Pak. Tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian sampai tahun kesekian loh Pak. Kalau dia nggak sampaikan, artinya dia apa? Tidak menyampaikan, tidak memberikan informasi yang benar kan? Ini wajib. Berarti Pak, dia menyembunyikan. Kalau gitu apa? Dia sudah melanggar undang-undang ini. Ya. Jadi kalian istilahnya apa? Harus apa? Melakukan apa? Secara terbuka, dipahit-pahitin semuanya. Pak, kayak begini-begini. Yang dijamin apa, yang dikecualikan apa? Begini. Prosedurnya apa disampaikan. Ya, jangan cuma manis-manisnya doang. Ya, selama masa pacaran sih nggak apa-apa, promosi kan. Tapi kalau pas waktu mau menikah, udah buka-bukaan ya. Tapi maksudnya bukan buka yang lain ya. Tapi maksudnya buka kondisi kesehatan, kondisi keuangan, ya, mengenai keluarga dan segala macam. Sebutkan. Jangan sampai katalah apa nanti sudah berkontrak, nanti sudah menikah, menyesal. Lu kok nggak ngomong sama gua? Kan lu nggak nanya. Kan geblek kan? Kan geblek kalau kayak gini. Ya, lu nggak nanya sama gua. Salah lagi. Jadi yang disalahkan si tertanggung. Ya, kalau lu nggak nanya bukan salah gua dong. Si tertanggung mau nanya apa mengenai kondisi polis? Mana tahu dia? Nggak bisa dia nanya. Baca aja pusing dia. Ya, clear ya ini ya. Nah, ini kembali lagi saya ulang ya. Udah. Jadi kita akan coba lihat ya. Sebetulnya kita coba akan lihat kemarin ya. Kan ada pekerjaan rumah ya. Ada apa pekerjaan rumah? Yang saya sampaikan kepada kalian. Ya, kita akan coba lihat. Kemarin, bentar. Apa pertanyaannya? Oke. Apa yang kamu pahami tentang atmosfer Fed? Apa? Apa yang kamu pahami? Suatu prinsip asuransi yang utama dan pertama yang menjadi apa? Dasar hukum. Kalau prinsip asuransi itu dasar hukum. Jangan pikir ini prinsip doang, bukan dasar hukum enggak. Ini ada dasar hukum loh. Kalau kalian melanggar, itu apa? Langsung void. Jadi prinsip-prinsip asuransi adalah dasar hukum atas kontrak. Itu dulu. Jangan sampai kalian bilang, wah ini prinsip asuransi nggak ada bukan dasar hukum. Tidak. Prinsip asuransi adalah dasar hukum. Kenapa? Ada hukumnya. Kalau kalian melanggar, konsekuensinya ada. Nah, lucunya, lucunya nih. Ya, kalau tertanggung yang melanggar,
polisi batal. Tapi kalau penanggung yang atau agen yang melanggar itu gimana? Hah? Nggak ada aturan denda, nggak ada fine-nya. Nah ini yang saya bilang ini tidak keseimbangan, ya. Kalau agen pialang asuransi ataupun tertanggung, soal agen dari pihak perusahaan asuransi ya, tertanggung nih, tertanggung ataupun eh, broker yang melakukan fraud itu apa? Pidana, pidana, artinya penjara, ya. Tapi kalau agen asuransi, perusahaan asuransi, orang-orang perusahaan asuransi lah yang melakukan fraud, ini klaimnya valid, ya, genuine, bayar dong. Tapi ditolak, ya. Tapi ini nggak pidana. Tapi kalau tertanggung mengmarkup klaim, pidana loh. Coba Anda pikirkan, ini suatu pekerjaan rumah, suatu hal yang saya pikir perlu kita kaji. Ya, tertanggung markup klaim itu fraud, pidana. Tapi kalau perusahaan asuransi memperkecil klaim, itu nggak fraud. Hah? Otak ini mana? Ini nggak seimbang kan? Gelo, ya toh. Coba kalau tertanggung markup klaim itu fraud. Tapi kalau perusahaan orang bagian klaim perusahaan asuransi ataupun manajer ataupun manajemen perusahaan asuransi menekan klaim atau tidak membayar klaim, tidak fraud, bukan pidana, cuma perdata doang. Kan nggak imbang nih, ya betul nggak? Tertanggung markup ataupun klaimnya bohong, dia fraud, ya itu pidana. Tapi kalau perusahaan asuransi itu klaimnya apa valid, valid ya, genuine, ditolak. Tapi itu bukan bukan pidana, bukan fraud. Ya, ini saya bilang ketimpangan dalam industri perasuransian yang mesti apa? Mesti dipikirkan oleh kita semua. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Kita dengan gampangnya menolak klaim kan? Kalau begitu kan? Dengan gampangnya kita menolak klaim. Dengan mudahnya kita lenggang-lenggang. Kenapa? Nggak ada pidananya. Sementara kita tanggung pidana dengan mudahnya. Ini saya bilang, saya pikir itu perlu dipikirkan dan saya akan nanti rencana mau bikin buku tadi tentang itu ya. Kemudian kedua, siapa yang harus menjelaskan dan melakukannya serta siapa yang harus pertama kali mencontohkannya? Kita, praktisi. Ya, kita yang harus apa? Harus menjelaskannya. Pak, ini prinsip-prinsip yang ada. Ini dasar hukumnya. Ini semua harus dipatuhi. Caranya gimana? Atmos good faith. Nanti kita coba jelaskan di pertemuan kedua. Apa sih? Atau mungkin saat ini lah, masih ada setengah jam. Apa yang harus kita lakukan sebagai praktisi? Ya, siapa yang harus menjelaskan melakukannya? Kita, ya. Contohnya gimana? Pada waktu kadang kita melakukan survei, tetangga memang tahu kadang-kadang apa yang dibutuhkan. Kadang tahu informasi apa yang kita butuhkan. Kita yang bertanya, Bapak, Ibu, saya minta informasi mengenai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Informasi ini biasa bisa Bapak dapatkan dari ini. Kita jelaskan. Kalau Bapak salah atau tidak mendapatkan informasi tersebut dan keliru, itu dampaknya tadi konsekuensinya. Jadi apa? Dijelaskan kayak misalnya isi SPPA atau SPAJ, ya. Emang nasabah tahu cara ngisinya yang begitu panjang, panjang dan enak gitu ya. Apa itu? Coki-coki. Coki, ya. Dan hurufnya apa? Kecil-kecil kan? Ya, kecil. Apakah agen mau menjelaskan secara detail, Pak, apakah Bapak memiliki penyakit diabetes? Tahu dulu. Diabetes, apa sih diabetes? Karena nasabah nggak tahu diabetes kan? Betul kan? Apakah Bapak memiliki tekanan darah tinggi? Sebentar, darah tinggi. Itu suatu hal yang teknis kan? Medis kan? Nggak semua orang tahu. Kalau ditanya sama dokter, mungkin dokter tahu. Tapi ini orang awam. Apakah Bapak pernah menderita HIV? Orang di desa, HIV. Apa itu? Jadi Pak, kan agen mesti jelaskan satu persatu. Tapi selama ini apa? Udah Bapak, terus saya tidak semua. Gampang kan?
Cuma ngisi SP aja cuma 5 menit selesai. Habis itu Bapak tanda tangan. Udah. Yang penting apa? Closing dan premi dan komisi. Ini otaknya kagak ada. Ya, jadi itu caranya dari apa? Dari awal, dari penjelasan. Ya, penjelasan bagaimana menjelaskannya. Ya, oke, Bapak butuh polis apa? Polis apa? Kamu punya polis apa? Saya punya polis property all risk, movable all risk, industrial all risk. Itu apaan? Ya, jadi sebelum itu apa? Kita mesti gali dulu, Bapak. Kalau misal asuransi jiwa nih, oke, Bapak butuh asuransi jiwa untuk apa? Saya butuh asuransi jiwa untuk saya punya istri dan anak-anak. Kenapa butuh? Ya kalau suatu ketika saya mati, mereka sengsara. Kita bisa ajarkan kan? Ya, saya kasih kemarin kasih bikin posting dua itu, dua konten ya. Pak, kalau Bapak mati, istri Bapak akan cari suami baru lagi. Kenapa? Karena dia kan nggak punya duit. Ya, buat bayar biaya pendidikan anak-anak segala macam kan? Betul kan? Artinya apa? Bapak mesti punya asuransi jiwa buat istri Bapak. Supaya apa? Istri Bapak lebih nyaman, lebih yakin. Ya, untuk paling nggak 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Jadi istri Bapak tidak perlu cari suami baru setelah Bapak meninggal kan gitu loh. Tapi ada juga yang orang para suami berpikir, ah enak aja bini gua nanti gua kasih duit asuransi jiwa, dia habis gua mati dia kawin lagi, ada duit kan itu. Ini pikiran gelo juga suaminya nih, kan gitu. Ya, jadi coba pikirkan, kalau bapak kan bapak punya pikir apa tadi negatif thinking aja suami kan, mesti bapak pikirkan, kalau bapak punya asuransi jiwa, ya berarti istri bapak tenang, yakin, bahagia untuk napak ke depan, walaupun sedih kan, karena setelah 3 tahun 5 tahun kan nggak tahu bagaimana kan, atau bapak nggak punya asuransi jiwa, habis itu istri bapak sengsara dan kemudian apa? Cari suami macam apapun yang penting apa? Bisa bayarin ongkos. Pikiran tuh skenario nya. Mau yang mana? Itu pilihan masing-masing. Oke. Jadi, nah kita mesti jelaskan itu. Jadi kebutuhan apa nasabah? Risiko apa yang dihadapi? Oh, Pak, Bapak tinggalnya rumahnya cukup tinggi. Walaupun Bapak punya rumah di daerah Kelapa Gading atau di daerah Greenfield yang tanda petik banjir, ya, tapi Bapak punya rumah sudah cukup tinggi, ada 3 meter naik ke atas, ya, atau 1 meter lah, kalau 3 meter ketinggian kan, 1 meter lah ke atas, ya, di mana parkir mobil Bapak udah itu, Bapak aman. Jadi Bapak nggak perlu risiko apa? Banjir. Kalau Bapak banjir berarti semua Jakarta tenggelam, ya, gitu. Habis itu Bapak tinggal dalam komplek dan kemudian Bapak pakai alarm, pakai CCTV, pakai segala macam, ada satpam. Bapak apa? Perlu nggak asuransi kecurian? Nggak usah Pak, udah aman, ya. Tapi kecuali Bapak rumahnya terbuka dan jalan raya itu nggak pakai security segala macam, ya. Jadi intinya Pak, kita yang harus mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh si konsumen. Setelah itu Pak, kita cariin produk yang sesuai. Ini produknya, ini jaminannya Pak, 1, 2, 3. Premi ini Pak, kita juga pilihkan perusahaan asuransi yang baik, jangan yang nakal, ya. Jadi itu, jadi siapa yang harus menjelaskan kita melakukan siapa? Kita harus yang pertama kali kita. Konsekuensinya apa? Bila atmosfer tadi polisi batal demi hukum, kemudian klaim ditolak, mungkin bahkan preminya tidak dikembalikan, mungkin, ya. Pada kesempatan apa saja prinsip UGF harus dilaksanakan ya. Oke, jadi dari sejak awal sebelum transaksi tersebut jadi, bahkan mulai dari penjelasan tadi menyampaikan informasi yang benar, bahkan sebelum sebelum inception pada waktu memberikan penjelasan, makanya tadi ada mis-selling kan, sebelum ada penjualan nih mis-selling itu di awal nih, ini katakan kontrak di sini, dan sejak kontrak tersebut laku ya sampai ke pembatalan sampai selesai, dan terutama apa pada saat terjadi klaim. Makanya ada istilah apa? Gampang masuk, susah keluar. Gampang masuk asuransi, tapi pas ngajuin klaimnya susah dapetinnya. Mestinya apa? Mesti apa? Susah masuk, gampang keluar. Kenapa? Karena sudah lembek, jadi gampang keluar. Selesai kan gitu loh. Ya, itu benar gitu. Susah masuk nih. Mana nih? Pas sudah selesai, udah. Itu sholat terminologi supaya lebih mudah dipahami. Ya toh? Bukan untuk sana-sana, nggak ada maksud saya. Tapi supaya lebih pahami. Us yang ketawa.
Oke, jadi hanya sebagai apa ya, supaya lebih mudah dipahami, ya. Kenapa? Karena pada waktu masuk asuransi, tidak semua orang bisa masuk asuransi. Itu mestinya, konsep itu. Ya, tidak semua orang bisa masuk asuransi. Kalau orang sudah sakit, udah mau mati, ditawarin lagi asuransi. Gelo, gelo. Mobil sudah tabrakan, bisa diasuransi. Gelo. Makanya Pak, tidak semua orang bisa berasuransi. Makanya kita harus memastikan tidak semua orang bisa berasuransi dan tidak semua orang butuh asuransi. Kita harus memastikan atmosfer itu prinsip yang mungkin saya pikir sulit untuk dijalankan. Tapi kalau saya percaya, ya, kalau kita jalankan, saya percaya kita punya rezeki tidak akan berhenti. Itu. Kenapa kita mesti bohong? Kenapa kita mesti nipu untuk mendapatkan rezeki? Kita makan nasi, kita makan apapun, makanan nikmat ya, udang semacam. Tapi kalau hasil bohong, hasil nipu, enak. Kagak. Dosa. Jadinya penyakit. Mendingan apa? Mendingan makan sayur asem, ya ikan asin, sambal, Sunda, ya lalap. Tapi apa? Hasil membantu orang lain. Ah, ya kan? Habis itu anak-anak sehat, istri sehat semua kan? Itu yang kita cari. Daripada katakanlah kita punya banyak duit, tapi anak istri kemana-mana, kelelaran. Ya, oke, itu yang nomor empat, empat ya. Jadi harus dilaksanakan semuanya. Siapa yang sepantasnya mengawasi pelaksanaan atmosfer pada industri asuransian? Siapa yang mengawasi? Wah, ada pelanggaran, prit, kena sanksi. Hah? Apa pemerintah aja tidak melakukan kewajibannya tadi, ya kan? Plat merah coba. Mana? OJK. OJK eh semestinya iya, tapi mereka itu yang ngatur, yang mengawasi, ya. Semestinya mereka juga yang memantau, monitor kan. Tapi lebih ke bawah lagi Pak, asosiasi. Asosiasi industri dan asosiasi profesi. Katakan misalnya underwriter. Makanya mestinya Pak ada asosiasi underwriter, ya profesi nih kayak misalnya pialang asuransi Pak. Ada asosiasi profesi kan apa kan? Asosiasi pialang asuransi dan asuransi Indonesia kan. Kalau dia salah dilaporkan, dicabut izinnya, dicabut dia punya lisensi. Jadi kayak 007, license to kill. Dicabut lisensinya. Tidak boleh membunuh orang. Ya. Nah, di underwriter, diklaim di perusahaan asuransi, asuransi modal jiwa, belum ada namanya pencabutan lisensi sebagai pegawai perasuransian. Jadi mesti apa? Mesti ada asosiasi profesi di industri perasuransian, di underwriter, di klaim, di reasuransi, di mana? Ya, ada asosiasi direktur, ya, dicabut direkturnya, ya, direktur perusahaan asuransi, mesti dicabut, atau asosiasi komisaris, dilaporkan cabut. Artinya ada asosiasi profesi. Dan apa? Kalau misalnya sudah ada asosiasi profesi apa? Harus apa? Harus apa? Harus ada apa? Harus ada kode etik dan perilaku. Itu. Jadi ada Dewan Kehormatan. Kalau di APARI kebetulan saya saat ini menjadi ketua ketua Dewan DPKE, Dewan Penegak Kode Etik. Ya, Dewan Penegak Kode Etik ya, sampai tahun 2025. Jadi misalnya ada seseorang pialang asuransi merasa dijahati ataupun gimana dirugikan dan melihat orang lain itu, dia bisa lapor ke APARI. Lapor ke APARI, ini pelanggarannya. Kita nggak lantas serta-merta mencabut, ya. Kita mendengarkan dua belah pihak, memanggil pihak satu yang melapor, kita dengarkan fakta-fakta segala macam. Habis itu kita panggil terlapor, ya. Kita dengarkan fakta-fakta segala macam, dikontak tentunya kan. Habis itu panggil lagi pihak pelapor. Setelah kita dapat ini kayak gini, gimana lo? Ya, cukup benar. Dan kita cari lagi sampai dua kali cukup, kita lihat analisa. Karena kita pengalaman dan kita memahami semuanya, bagaimanapun juga ya kita tahu mana yang benar atau tidak gitu prakteknya. Akhirnya apa? Kita bisa memutuskan ini tidak bersalah, ya, atau dia bersalah dan ada sanksinya 1, 2, 3 sampai 3 apa? Pencabutan. Nah ini mesti apa? Mesti ada asosiasi profesi di perusahaan asuransi umum dan di asuransi jiwa, ya. Karena kenapa tadi ada penjahatnya,
Ya, melakukan apa? Menolakkan klaim, menekan klaim, tapi kemudian tidak ada sanksinya, tidak pidananya. Jadi ini akan saya upload ke channel Guru Asuransi apa? Menjadi pembelajaran buat kita semua, ya. Karena ini masalah-masalah terbuka, jangan cuma diam-diam doang, diam-diam doang. Ini hal yang tidak benar, yang harus apa? Dibenahi. Oke, itu pertanyaan nomor 5. Oke, dari saya sudah ada pertanyaan dari kalian. Silakan. Monggo. Ada nggak? Dari Surabaya, apakah ada pertanyaan? Yudi atau Linda? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, dari kalian ada pertanyaan? Kalau tidak ada nih, ya. Saya minta tugas kalian bikin summary pertemuan hari ini. Nanti videonya malam ini saya upload. Kalian bisa dengar ulang, bikin summary-nya. Dan kalian highlight yang poin-poin tadi, yang gelo-gelo tadi. Yang gelo-gelo tadi, highlight. Ya, jangan highlight yang gampang keluar. Ya, ya. Oke, dari saya setengah jam ya, cepat ya. Karena memang belajar tidak perlu lama-lama kan, ya. Sedikit-sedikit makan, dikit-dikit, makan dikit-dikit. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi atmosfer, tapi masalah material facts, ya. Karena saya minta kalian belajar dikit-dikit, tapi paham dibandingkan belajar langsung sekaligus, akhirnya pusing kepala, agak pusing kepala, akhirnya kalian percuma saya belajar, ya. Itu saya dari saya ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Saya selalu.